Pemirsa, Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan hasilnya sebanyak 74,9% responden puas dengan kinerja Prabowo sebagai Presiden. Saat ditanya soal kinerja secara keseluruhan, sebanyak 74,1% responden puas dan 24,1% tidak puas. Survei Poltreking juga menggambarkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo Subianto dengan hasil 75,1% responden percaya dan 21,2% tidak percaya. Survei menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Maksud dan tujuan dari survei ini secara umum untuk mengukur kinerja pemerintah dan program prioritas Prabowo Gibran di tengah kondisi geopolitik saat ini, serta berbagai kebijakan yang sudah diambil. Untuk membahas bagaimana hasil survei Poltreking ini dan juga apa sebenarnya yang membuat peningkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini meningkat, kami sudah bergabung dengan peneliti utama Poltreking Indonesia, Mas Duri Amrawi. Selamat siang, Mas Duri. Selamat siang, Mas Febrian. Ya, Mas, ini kan di tengah dinamika global saat ini. Survei dari Poltreking menunjukkan adanya kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Apa yang membuat masyarakat ini menilai puas atas kinerja dari Presiden? Turunannya apa saja, Mas? Baik, Mas Febrian. Jadi survei yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup baik, cukup tinggi terhadap pemerintah di tengah kondisi atau di tengah ketegangan geopolitik global, di mana meskipun kita tidak terlibat secara langsung, tetapi kita tetap terdampak oleh ketegangan tersebut secara khusus berkaitan dengan energi, BBM, dan tentu saja akan ada konsekuensi lebih jauh kalau ini tidak bisa ditangani dengan baik terhadap harga-harga kebutuhan pokok di dalam negeri. Tetapi di dalam survei yang dilakukan oleh Poltreking, kita melihat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah ini dapat dikatakan masih relatif cukup tinggi. Bahkan angkanya di atas 70%, tepatnya 74,9% untuk Presiden, kemudian untuk gabungan pemerintah, Presiden dan Wakil Presiden 74,1%. Nah, apa yang membuat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah ini cukup baik? Kalau kita bedah secara keseluruhan dari survei atau dari temuan survei yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia, setidaknya ada 4 hal mendasar ya, yang mendongkrak tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Pertama, berkaitan dengan stabilitas dan keamanan, di mana kalau kita perhatikan dari data yang dirilis oleh Poltreking Indonesia, 77,8% merasa pemerintah itu berhasil menjaga kerukunan antar umat beragama, kemudian 69,9% atau kurang lebih 70% pemerintah dianggap berhasil menjaga keamanan, dan yang ketiga soal persatuan dan kesatuan bangsa 69,4%. Di mana kalau kita dalami lebih jauh, ini tentu punya konsekuensi terhadap kondusivitas terhadap proses berjalannya perekonomian yang ada di dalam negeri. Artinya stabilitas dan keamanan ini tidak bisa kita hanya kita baca dalam konsekuensi politiknya, tetapi lebih jauh terhadap kohesivitas nasional, terhadap kondusivitas nasional, tentu secara spesifik berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Kemudian yang kedua berkaitan dengan program-program prioritas, misalnya yang turut mendongkrak kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Misalnya makan bergizi gratis, ia dianggap sebagai program yang paling dominan
membuat masyarakat puas, setidaknya di dalam angka yang didalami di dalam survei yang dilakukan oleh Poltreking, dari 74,1% yang puas terhadap kinerja pemerintah, itu ada sekitar 23% yang puas karena makan bergizi gratis, kemudian karena bantuan dianggap tepat sasaran di 13,8%, kemudian karena karakter kepemimpinan yang tegas dan berwibawa ada 10,2%. Sehingga kemudian konsekuensinya di bagian ketiga kita melihat bahwa citra tegas dan berwibawa, soal karakter kepemimpinan, soal wibawa kepemimpinan itu juga menjadi salah satu faktor pendongkrak di mana publik memberikan kepercayaan di 75,1%, kemudian memberikan penilaian kepuasan terhadap kinerja presiden di 4,9%. Dari sini kemudian muncul legitimasi politik. Baik. Jadi modal politik yang kuat di mana trust atau kepercayaan publik tadi di 75% dan tingkat kepuasannya di angka 4,1 untuk gabungan pemerintah, presiden dan wakil presiden, lalu untuk presiden di angka 74,9%. Begitu Mas Febrian. Mas, dari 74,9% kepuasan publik menurut Poltreking, 23% diantaranya puas karena MBG. Nah, mengapa MBG ini menjadi program yang paling dirasakan oleh masyarakat dari hasil penelitian dan juga survei Poltreking? Baik, jadi MBG ini memang merupakan program prioritas ya, sangat populer, sangat fenomenal, banyak pengkritik, banyak juga pendukungnya gitu. Dan survei ini merekam bahwa jadi 23% publik yang puas itu karena program makan bergizi gratis. Kenapa ia turut mendongkrak kinerja pemerintah? Tentu karena program ini secara direct, secara langsung dapat dirasakan manfaatnya. Dia bukan program berupa pendidikan misalnya, yang mungkin butuh proses tahunan ya, bahkan puluhan tahun mungkin untuk dirasakan secara langsung manfaatnya. Ini menurut saya yang membuat kenapa program yang populer ini dianggap publik punya pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Meskipun ini penting juga untuk kita catat bahwa jadi popularitas MBG itu di angka 88%. Artinya 88% publik itu tahu tentang program prioritas ini. Nah, ini penting juga untuk kita catat. Namun hanya 55% yang puas terhadap kinerja yang puas terhadap program makan bergizi gratis. Artinya dari keseluruhan publik, dari keseluruhan pemilih yang ada di Indonesia, dia memberikan peringkat kepuasan terhadap MBG ini di 55%. Nah, data ini juga penting untuk kita perhatikan supaya kita tidak hanya terfokus pada faktor kepuasan tadi 23 di 23% ya. Kemudian karena setelah kita dalami lebih jauh secara menyeluruh, hanya 55% yang puas terhadap kinerja pemerintah dalam konteks makan bergizi gratis. Artinya di sini kita juga melihat paradoks bahwa MBG diapresiasi secara cukup maksimal oleh publik ya, tetapi rating atau penilaian berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap implementasi program makan bergizi gratis ini hanya di angka 55%. Ini barangkali juga yang menjelaskan kenapa kemudian banyak kritik catatan terhadap implementasi. Ini penting untuk dicatat, implementasi, bukan programnya ya. Jadi kalau kita perhatikan kan kritik-kritik yang sejauh ini dihadirkan oleh publik terhadap program makan bergizi gratis ini berkaitan dengan proses pelaksanaannya gitu. Jadi ini yang saya kira penting untuk dievaluasi lebih menyeluruh oleh pemerintah, bahwa MBG ini mendapatkan penerimaan yang baik dari publik ya, tetapi implementasinya tentu perlu kita kawal bersama.
Ya, Mas Duri, di tengah kondisi geopolitik di Timur Tengah yang ini berakibat juga dengan harga minyak dunia yang meningkat dan ini juga bisa saja merembet ke Indonesia meskipun pemerintah juga sudah memastikan BBM bersubsidi tidak akan naik sampai dengan akhir tahun. Nah, upaya pemerintah ini apakah nanti akan mengindikasikan kepuasan masyarakat akan meningkat? Bagaimana pemerintah bisa mempertahankan kepercayaan ini? Oke, nah dari data yang terekam di dalam survei Poltreking Indonesia, masalah harga kebutuhan pokok ini juga menjadi persoalan mendasar ya, persoalan pokok yang dikeluhkan oleh publik kita, bahkan paling tinggi di antara persoalan-persoalan lainnya. Artinya, kalau ternyata nanti pemerintah tidak mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, tentu akan ada konsekuensi terhadap penilaian. Tadi disampaikan seperti yang disampaikan Mas Febrian berkaitan dengan rencana pemerintah tidak akan melakukan kenaikan terhadap BBM sampai dengan akhir tahun. Tentu ini menjadi sinyal atau sinyal politik yang baik berkaitan dengan profile rating. Tapi pemerintah juga jangan lupa bahwa akan ada konsekuensi-konsekuensi lain kalau ternyata misalnya ketegangan politik di Timur Tengah semakin memanas sementara kita tidak melakukan koreksi atau perbaikan terhadap harga BBM di dalam negeri. Jangan sampai ini jadi bom waktu yang kemudian berefek atau berkonsekuensi terhadap bidang-bidang lain yang lebih menyeluruh. Artinya jangan sampai pemerintah berusaha untuk menahan harga BBM, tetapi ada konsekuensi lain yang harus dibayar oleh rakyat kita, oleh masyarakat kita, yang itu mungkin lebih mahal ya konsekuensinya terhadap pemerintah. Artinya pemerintah perlu jeli, perlu menelaah secara menyeluruh berkaitan dengan konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi dari ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Meskipun kita tentu sangat menyadari harga-harga kebutuhan pokok ini adalah persoalan real yang secara langsung bersinggungan dengan kepentingan banyak orang, di mana kalau kemudian ada kenaikan tentu ada konsekuensi yang harus dibayar oleh pemerintah, khususnya berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Apalagi mohon maaf misalnya untuk masyarakat kita di daerah yang mungkin akses terhadap informasi, mungkin akses terhadap pemberitaan ya, terhadap media sosial misalnya tidak sebesar kita di Jakarta. Artinya orang untuk memahami lebih jauh, lebih menyeluruh berkaitan dengan dampak ketegangan konflik yang terjadi di Timur Tengah, ini juga akan punya konsekuensi yang mendasar terhadap dampak dari kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah. Apakah tetap akan menahan harga BBM atau justru akan menaikkan di ujung nanti. Artinya ketika sebuah program dan juga kebijakan dinilai baik oleh publik, implementasinya masih harus bisa lebih baik lagi. Terima kasih Mas Duri Amrawi, peneliti utama Poltreking Indonesia sudah bergabung bersama kami dalam Prioritas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.